Halo Sobat UT, perkenalkan nama aku Nia Yatolia, biasa dipanggil Niha, bisa juga Ayah, dengan NIM 857287191 dari Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita pahami tentang hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Seperti yang telah kita bahas bahwa filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Jadi sebenarnya hubungan di antara keduanya bersifat saling menguntungkan atau yang disebut mutualis. Saling mengajar yang disebut didaktif, dan saling membenarkan atau yang disebut dialektik, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan-persoalan pendidikan agar pendidikan menjadi lebih berkembang. Sedangkan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu apa peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan ilmu pendidikan. Artinya, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan? Lalu, mengapa pendidikan itu penting? Dan bagaimana pendidikan dapat dikatakan ilmiah? Nah, dalam hal ini, filsafat ilmu membantu pendidikan tidak hanya kegiatan mengajar saja, tetapi menjadi disiplin ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan nilai yang jelas. Pendidikan dikaji secara kritis agar teori dan praktiknya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Jadi, pendidikan tidak hanya proses mentransfer ilmu saja, tetapi pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berorientasi pada nilai kebaikan, kemanusiaan, dan kemajuan manusia. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana peran pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari proses pendidikan inilah muncul berbagai gagasan baru dan kemudian memperkaya kajian filsafat ilmu. Misalnya, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, itu membuat filsafat ilmu kembali mempertanyakan tentang etika penggunaan teknologi, kualitas pengetahuan, dan dampak terhadap manusia. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan saling mempengaruhi dan saling memperkuat. Next, pertanyaan yang ketiga. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analis? Karena mempunyai kajian besar yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Pisau analis. Mengapa bisa disebut pisau analis? Karena mempunyai 3 kajian besar yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri membahas tentang hakikat atau objek suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat peserta didik, hakikat belajar, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan epistemologi membahas tentang bagaimana suatu ilmu diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana kebenaran suatu ilmu diuji. Dan aksiologinya membahas tentang nilai dan manfaat ilmunya. Dalam pendidikan, aksiologi ini membantu memastikan bahwa ilmu yang diajarkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu dapat digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan kritis. Baiklah, yang terakhir kita kasih contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dapat dilihat dari metode pembelajaran diskusi di kelas. Dalam metode ini, guru tidak hanya memberikan materi secara satu arah, tetapi
tetapi mengajak semua siswanya untuk berdiskusi, berpikir kritis, bertanya, dan menyampaikan pendapat mereka. Dari sisi ontologi, siswa dipandang sebagai individu yang mampu berpikir kritis dan memiliki potensi untuk berkembang. Dari sisi epistemologinya, pengetahuan diperoleh melalui proses bertukar pikiran dan pengalaman belajar bersama. Sedangkan secara aksiologinya, pendidikan karakter bertujuan agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan dan kehidupan masyarakat. Oke deh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke deh, selesai. Mari kita tidur.